Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo dengan NPM 2375838. Saya dari program studi teknologi rekayasa internet Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya masih di modul 3 ya, yaitu pada lab 3.6.6, yaitu lab fase defend defend data type with Python. Di sini adalah labnya. Jadi di lab ini kita itu akan belajar untuk mengerjakan cara memproses dan mengekstrak data dari berbagai format. Nah, seperti menggunakan Python, yaitu XML, JSON, dan juga YAML. Mana XML dan JSON tadi kemarin itu sudah kita bahas ya. Nah, dengan lab ini kita bisa belajar membaca file, menavigasi struktur data. Setelah itu menavigasi struktur data dan mengambil informasi penting seperti token dan juga waktu kadaluarsa. Nah, selain itu, pada lab ini juga menunjukkan bagaimana cara Python mendapatkan dan juga mengkonversi data antara format tanpa kehilangan informasi, serta membiasakan bekerja di device VM ya, yang mereplikakan lingkungan profesional untuk otomasi jaringan di dalam di, operasi jaringan di dan juga DevNet. Nah, mungkin langsung saja kita masuk di dalam ini ya, part 2. Nah, di part 2 ini kita akan membuat sebelum itu kita translate terlebih dahulu. Kita masuk. Di sini kita akan masuk di dalam folder lab ya, seperti biasanya di folder lab. Kita masuk ke sini. Di sini ya, kita masuk. Setelah itu kita melihat isi di dalam file my sleep XML ya, dengan cara itu berkas. Ini adalah contoh jenis berkas yang dikelola oleh yang CLI. Kita bisa mengulangi berkas ini dengan Python untuk mengakses informasi di dalamnya. Nah, jadi kita akan menjalankan perintah more ya, perintah more. Setelah itu myself XML untuk melihat ataupun mengakses informasi di dalam file my file XML ini. Oke, itu bentar. Oke, di sini ada sudah XML versinya 1 di sini ya. Oke, selanjutnya buka file next.py. Nah, di sini kita akan membuat file baru yang bernama membuat file baru permax parsec.l.py di dalam direktori lab ini. Nah, di sini kan kita sudah masuk di dalam direktori lab ya, menggunakan perintah nano. Itu dp. Di sini
Di sini saya sudah minta pada ChatGPT ya untuk membuatkan menggabungkan codingan ini. Oke, saya akan buat code Python untuk coba kita buat di sini. Kita minta ke ChatGPT untuk gabungkan apa ya, rapikan kan codingan ini dan juga ini. Oke, di sini sudah dirapikan oleh ChatGPT. Kita masukkan ke dalam folder parse, parse ini ya, dalam folder parse. Oke, gini. Oke, ini ya. Kita simpan. Sorry. Ya, setelah itu kita jalankan ya. Kita jalankan uh, save and run the parse ini ya. Kita jalankan. Nah, di sini ada output dari Python 3 parse xml.py ini, yaitu script ini membaca file my membaca file my file XML ya, dan juga mengakses nilai dari elemen edit slide edit config. Nah, di mana nilai marge pada default operasi berarti konfigurasi baru saja akan digabung. Nah, setelah itu dengan konfigurasi lama, sedangkan set pada test option menunjukkan konfigurasi akan divalidasi sebelum diterapkan. Nah, ini menandakan parsing XML ini menggunakan elemen tree ya, dan namespace itu berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat versi JSON ya. Versi JSON di sini membuat parse JSON. Nah, parse JSON atau JavaScript Object Session merupakan persyaratan untuk berinteraksi dengan REST API. Biasanya seperti berikut ya. Dalam script JSON Python dapat dibuat. Jadi di dalam script Python misalkan JSON ini, JSON Python dapat digunakan untuk mengurangi JSON ya, atau menjadi struktur data asli pada Python. Ya, kita buat ya. Di sini menggunakan perintah nano membuat file versi JSON ya.
Oke. Nah, di sini kita meminta GPT lagi. Nih sudah dibuatkan oleh GPT untuk file ya, isi file persediaan ini. Oke, kita save. Oke. Setelah itu kita run. Nah, di sini terdapat akses token, nah, dua akses token. Nah, di mana script ini membaca file JSON dan juga mengubahnya menjadi directory path di dictionary ya, Python. Nah, akses token ini bisa digunakan untuk autentikasi API. Sementara expired ini menunjukkan lama akses token itu berlaku ya dalam detik. Nah, bagian bawah ini menunjukkan konversi directory Python menjadi format YAML ya, sehingga data lebih mudah dibaca manusia. Ini expirednya, ini tokennya ya. Nah, selanjutnya di part keempat, parse kan udah. Jadi apa? Itu udah ngejalanin parse JSON kan. Nah, sekarang masuk ke dalam parse yang output. Ini udah. Sekarang masuk ke dalam parse YAML. Nah, sekarang kita masuk ke dalam parse YAML. Nah, di sini masih sama, kita akan membuat sebuah file ya, sebuah folder yang bernama parse YAML. Parse JSON, parse YAML. Oke, kita paste, simpan. Nah, setelah itu kita jalankan ya dengan perintah run Python run. Mesin YAML di dalam Python kan sudah ini angka 1 orang berlaku JSON untuk mengurai berkas, mengekstrak, mencetak nilai, serta menghasilkan versi JSON dari berkas tersebut. Program ini support atau untuk menggunakan aliran berkas dan referensi data Python guna untuk mengekstrak nilai dari struktur data Python yang dihasilkan. Kemudian menggunakan fungsi DOMS. Ini token, oh ini job token juga. Jalankan script ini mencetak data yang ini.
Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini sudah ada akses token juga sama seperti di Perseyamal Pay tadi ya, apa? Jason tadi ya, di mana di sini script berhasil membaca dan juga mengubah menjadi directory Python ya. Nah, nilai akses token dan juga expirednya ditampilkan untuk menunjukkan informasi penting sama seperti di dalam JSON tadi. eh, Bagian terakhir ini menampilkan konversi directory pada Python menjadi hmm, apa ya? Menjadi JSON ya dengan format rapi ataupun identik. Nah, hasil ini identik dengan file JSON awal, nah, menunjukkan Python fleksibel dalam konversi format data tanpa kehilangan. Oke, nah ini sulit bisa kan udah dalam akan melihat output berikut, pastikan bahwa output terlihat seperti. Oke, kita masuk ke langkah 3 ini ya. Ini bukannya udah salah. Ya udah selesai ya. Untuk lab 3.6.6 ini sudah selesai. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.